Di atas kertas, hukum sering terlihat indah. Aturannya jelas, hak dilindungi, keadilan dijanjikan. Namun demikian, ketika hukum masuk ke kehidupan nyata, banyak orang mulai bertanya, kalau hukumnya sudah bagus, mengapa kenyataannya masih berbeda? Inilah jarak antara hukum di atas kertas dan hukum di lapangan. Mengenal ilmu hukum. Selamat datang di channel Mengenal Ilmu Hukum. Tema hari ini, hukum di atas kertas versus hukum di lapangan. Bagian 1. Hukum tertulis itu penting. Setiap negara membutuhkan aturan tertulis. Undang-undang, peraturan pemerintah, prosedur hukum. Tanpa aturan tertulis, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian. Hukum tertulis memberi kepastian, standar, pedoman perilaku. Di atas kertas, semuanya tampak sistematis. Misalnya, semua warga setara di depan hukum. Korupsi dilarang. Hak asasi manusia dilindungi. Secara normatif, hal tersebut benar. Bagian 2, realitas tidak selalu sesuai. Masalah hukum muncul ketika hukum diterapkan di dunia nyata. Karena hukum tidak bekerja di ruang kosong. Hukum berhadapan dengan kekuasaan, budaya, dan ekonomi, serta mentalitas masyarakat. Akibatnya, aturan yang terlihat kuat di atas kertas kadang melemah di lapangan. Bagian 3. Contoh paling sederhana. Semua orang mengetahui melanggar lampu merah itu salah. Aturannya jelas. Namun di lapangan masih terjadi banyak pelanggaran yang kadang penegakannya
tidak konsisten. Kadang ada jalan damai. Hal ini menunjukkan bahwa masalah hukum bukan hanya mengenai aturan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan. Bagian 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor. 1. Penegakan hukum yang lemah. Aturan bagus tidak berarti apa-apa jika tidak ditegakkan secara konsisten. 2. Ketimpangan kekuasaan. Orang dengan uang atau pengaruh mempunyai akses lebih besar terhadap sistem hukum. 3. Budaya masyarakat. Jika pelanggaran dianggap biasa, maka hukum sulit berjalan efektif. 4. Kurangnya kesadaran hukum. Banyak orang mengetahui aturan, tetapi tidak merasa perlu menaati. Bagian 5. Hukum bukan hanya pasal. Inilah yang sering dilupakan. Hukum bukan hanya teks. Hukum juga tentang manusia yang menjalankan, institusi yang menegakkan, dan masyarakat yang mematuhi. Karena itu, dua negara bisa memiliki aturan yang mirip, tetapi hasilnya sangat berbeda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena budaya hukum dan integritas aparatnya berbeda. Bagian 6. Bahaya jika jarak terlalu jauh. Ketika hukum di atas kertas terlalu jauh dari kenyataan, muncul masalah serius. Masyarakat kehilangan kepercayaan. Orang mulai skeptis. Hukum dianggap hanya formalitas. Kalimat seperti hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, lebih lahir dari pengalaman sosial semacam ini. Ketika kepercayaan publik melemah, negara hukum ikut terancam.
Bagian 7. Apakah berarti hukum tidak penting? Tentu saja tidak demikian. Justru karena ada jarak itulah masyarakat perlu terus mendorong perbaikan. Hukum tertulis tetap penting sebagai standar ideal, alat kritik, dasar memperjuangkan keadilan. Tanpa hukum tertulis, kita bahkan tidak mempunyai ukuran untuk menilai penyimpangannya. Bagian 8. Peran masyarakat. Perbaikan hukum bukan hanya tugas hakim atau polisi atau aparat penegak hukum dalam arti luas dan aparatur penyelenggara negara. Masyarakat juga mempunyai peran, yakni tidak menormalisasi pelanggaran, namun berani mengkritik ketidakadilan serta mematuhi aturan sehari-hari. Karena budaya hukum dibangun bersama. Penutup reflektif. Di atas kertas, hukum bisa terlihat sempurna, tetapi nilai sejati hukum baru terlihat saat diuji di lapangan. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita hanya ingin hukum yang indah ditulis atau hukum yang benar-benar hidup dalam kenyataan? Pesan penutup, kalau Anda pernah melihat perbedaan antara aturan dan praktek di lapangan, tulis di kolom komentar. Saya pernah melihatnya. Nanti bisa kita diskusikan. Silakan subscribe channel Mengenal Hukum. Memahami hukum bukan hanya membaca pasal-pasal, tetapi juga memahami realitas di baliknya.